wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Disinilah terletak arti daripada lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tiap orang berhak mengikuti cara masing-masing. Saya orang santri, kalau tadi ya Soleh bicara bahwa santren Torekot Qadiriyah Naqsyabandiyah itu dikembangkan di sini, maka saya ini sebagai orang Tebuireng itu diwarisi Torekot malah lebih macam-macam. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada Sattariyah dan sebagainya. Jadi lebih beraneka ragam. Tetapi satu yang saya tidak, yaitu ikut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, sebuah aliran tarekat yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Kenapa? Karena saya tunduk dan menghormati syariat Islamiyah. Kalau saya menentang undang-undang dasar Piagam Jakarta dimasukkan dalam undang-undang dasar 45, tidak berarti bahwa saya ini tidak ikut syariah. Syariah yang menetapkan, yang menjalankan masyarakat, bukannya negara. Ini kita harus jelas betul. Ini disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin pada tahun 1935, 10 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi di situ diputuskan untuk menjalankan syariat Islamiyah atau ajaran agama tidak diperlukan negara Islam, titik. Nah, dari sinilah bahwa Islam itu tidak harus formal. Ya seperti Kiai Soleh ini diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan. Ini yang saya ikuti. Nah, jadi di sini kita harus lihat bahwa masalah ini adalah masalah yang harusnya berjalan otomatis dalam kehidupan kita. Waktu saya kecil di Tebuireng itu saya tiap hari main-main di sebuah rumah di Cukir, kira-kira ya sekilo lah dari rumah saya di Tebuireng, yang punya orang Katolik. Saking dekatnya, akhirnya rumah itu jadi gereja. Dan kalau coro santrinya diwakafkan, ya lah iya, untuk kepentingan agama. Terus nggak tahu saya kenapa oleh pengurusnya dioperkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Hashim, paman saya. Jadi rumah beliau saya tinggalnya di situ. Di Tebuireng itu kan kalau nemoni tamu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ini sudah lama ada di kalangan kita, tidak ada masalah apa-apa. Karena itu kalau sekarang ada yang meributkan Islam dan Islam, saya terus terang saja bingung juga. Ada pesantren ngalah, itu kan bahasa Jawa toh. Pondok-pondok dulu itu bahasa lokal, nggak ada namanya pesantren ngene ngono itu ya. Pesantren Tebuireng, pondoknya Yai Manan, pondok Singosari, sampai sekarang saya tidak tahu nama bahasa Arabnya. Iya. Oh, tahu-tahu setelah tahun 50-an itu loh. Pondok Bahrul Ulum, pondok Mambaul Ma'arif, pondok Mambaul Huda. Saya jadi bingung lah, kok cara Arab kabeh ini rek. Ya, ini artinya formalisasi, kesenangan untuk resmi dari kalangan kaum muslimin. Ini muncul karena apa? Karena kuatnya budaya Arab. Bukan karena agama, ini soal budaya saja. Sama dengan dulu bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Indonesia, kan begitu. Karena itu kita melihat bahwa soal begini-begini kan soal anu saja, soal apa? Budaya saja. Beda memang budayanya. Ayah saya senangannya
teori-teori kemasyarakatan dan